Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha bisama wa faruha bisama tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit bil hayatid dunya wa bil akhirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan Rabbani Kalifatullah yang Allah berikan kepada dirinya kecerdasan rohani dan akal fikirnya, tentu kita punya harapan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berharap Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita yang telah tertanam di dalam hati kita, di samping keimanan yang telah ada sebelumnya yang sudah terhunjang di dalam rahasia hakikat diri kita ini. Maka hendaklah kita jadikan diri kita ini selalu menjadi diri yang telah berkulimah. Diri yang berkulimah itu, Bapak Ibu, adalah diri yang telah hidup, diri yang telah terinstal, diri yang telah aktif, ruhaninya selalu terhubung bersama Allah. Dengan mengiktikadkan, menjazamkan di dalam hakikat rahasia dirinya suatu kalimah la ma'bud illallah. Tidak ada yang aku sembah di dalam hidup ini melainkan yang aku sembah itu dan yang aku ibadati hanya Allah semata-mata. Begitulah kita menjazamkan di dalam i'tiqad rahasia diri kita itu pada batang tubuh kita ini. Dan begitu juga kita menjazamkan dan mengiktikadkan di dalam perbuatan hati kita dengan melafazkan dan menjazamkan di dalam hati kita itu la maksud illallah. Tidak ada yang aku tuju di dalam hidup ini melainkan yang aku tuju itu semata-mata hanyalah Allah. Dan begitu pula kita menjazamkannya di dalam jiwa kita dengan mengungkapkan suatu kalimah la matlub illallah. Tidak ada yang aku cari, yang aku tuntut di dalam hidupku ini melainkan yang aku cari dan yang aku tuntut itu hanyalah Allah semata-mata. Begitu pula kita mengiktikadkan, menjazamkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam diri kita, di dalam rahasia kita.
dengan kulimah la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada lagi yang wujud, yang nyata pada kulitku, pada dagingku, pada uratku, tulangku, hati, jantung, rabuk, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah semata-mata. Begitulah sebenarnya kalau kita ingin menjadikan diri kita ini di hadapan Allah menjadi diri yang berkulimah, di mana hati dan jiwa kita telah hadir hidup selalu bersama Allah. Maka orang-orang yang telah kuat niatnya, yang telah sempurna azamnya untuk bersandar bergantung kepada Allah, di mana Allah akan meneguhkan keimanan kita yang ada di dalam dada kita, di samping keimanan yang telah terhunjam dan tertanam di dalam rahasia hakikat diri kita. Maka hendaklah kita membiasakan menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kehidupan kita di akhirat. Begitulah Allah mengutarakan dan menjanjikan kepada hambanya yang dikatakan sebagai insan rabbani kalimatullah. Yusabbitullahu allazina amanu biqaulin sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah selalu mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman kepada dirinya, orang-orang yang telah yakin bertuhan kepada dirinya, di mana kita telah bertuhan meyakini Allah sebagai Rabb dan Khalik kita. Sudah ada yang 35 tahun, sudah ada yang sampai 52 tahun, dan bahkan sudah ada pula yang sampai 75 tahun. Kita mengimani Allah itu. Maka hendaklah, kata Allah, kita menghujamkan, melafazkan, mengamalkan kalimah la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita sehari 24 jam ini. Jadi orang yang mengamalkan, orang yang menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu dalam kehidupannya sehari-hari 24 jam, maka ketika itulah Allah hidupkan hati, jiwa dan rohani kita itu untuk selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Karena tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat kita bergantung, melainkan hanya tempat bersandar bergantung secara mutlak yang maha di atas segala-galanya, Bapak Ibu, tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita mesti pahami supaya kita betul-betul selamat, lurus dan terang jalan pulang dan kembali kita ini kepada Allah. Karena Allah sudah mengingatkan akan diri kita ini. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Setelah kamu terlahir ke alam dunia ini melalui rahim ibumu, kamu sudah menjalani suatu cerita dan sandiwara aku, karena aku ingin melihat bukti bahwa kamu telah mengatakan dan mengakui antar Rabbi wa ana abduka. Aku ini adalah Rabbmu dan engkau itu adalah hambaku, kata Allah. Maka di alam dunia inilah aku ingin minta bukti terhadap pengakuan dan baiatnya kamu itu kepada aku. Apakah kita ini selalu istiqomah bertuhan kepada Allah yang menjadi akan rahasia diri kita, atau kita berpaling bertuhan kepada nafsu, dunia dan akal fikir kita? Maka di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, menjalani suatu cerita dan sandiwaranya Allah, apakah kita selalu istiqomah bertuhan kepada dirinya, atau kita berpaling? Maka ingat, kata Allah, satu saat kamu akan berpulang dan kembali lagi kepada aku. Karena Nabi sudah katakan kepada kita, kullu shay'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap sesuatu
hamba atau makhluk. Karena hamba atau makhluk itu asalnya daripada Allah, datangnya daripada Allah, maka akan berpulang dan kembali kepada Allah itu. Maka jikalau kita telah mengimani Allah sebagai Rabb dan Tuhan kita, bahwa kita akan berpulang dan kembali kepada Allah, satu saat yang telah ditakdirkan dan ditetapkan Allah kepada diri kita ini, masa ketetapan itu pada diri kita, maka bagaimana pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu, Bapak Ibu? Kembalinya betul-betul dalam keadaan fitrah, kembalinya betul-betul dalam keadaan suci, kembalinya kepada Allah itu betul-betul dalam keadaan bersih. Inilah suatu pengkhabaran yang Allah sampaikan kepada kita, supaya kita ingat apa yang disampaikan Allah kepada kita ini, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri kita ini. Bagaimana awalnya adalah fitrah dan suci, pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah dan suci. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Karena asal kita ini adalah daripada Allah, tentu akan berpulang dan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal dan memahami bahwa Allah itu adalah diri yang maha suci, tentu yang bisa pulang dan kembali kepada Allah, diri yang maha suci itu, mesti dengan diri yang suci pula. Kama khalaqnakum awwalah marrah, kata Allah. Maka pulangkan kembali akan rahasia diriku yang telah aku titipkan kepada dirimu, benar-benar dalam keadaan fitrah dan suci, sebagaimana awal mula pertama kali aku menitipkan amanah itu kepada dirimu. Awal mula pertama kali kita memegang amanah rahasia Tuhan itu, maka begitulah pulang dan kembalinya kepada pemiliknya, sebagaimana awal mula Allah menitipkan amanah itu kepada diri kita. Jadi kita, Bapak Ibu, jikalau kita telah benar-benar memulangkan akan rahasia diri Tuhan itu kembali dalam keadaan fitrah dan suci, maka inilah orang yang selamat sebenarnya. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang yang diseru oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang ma'rifat, hei jiwa yang suci, jiwa yang telah mengenal akan amanat dan rahasia yang telah aku titipkan kepada dirinya. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang dan kembalilah kamu lagi kepada aku, kata Tuhan. Allah yang seru, Allah yang panggil, Bapak Ibu. Kalau Allah yang seru, Allah yang panggil, bahwa diri kita ini akan pulang dan kembali kepada dirinya, tentu disitulah kita benar-benar hati dan jiwa kita itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, karena sang pemilik diri, sang pemilik dunia dan akhirat, yang datang memanggil dan menyuruh kita untuk pulang dan kembali kepada dirinya. Maka bagi orang-orang yang mana hati dan jiwanya tidak lagi ditawan dan dirantai oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka kematian itu bagi dirinya adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar, karena dia bisa bermi'raj, dia bisa berliqa, dia bisa bermusyahadah dengan Tuhannya. Karena inilah hakikat kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini beberapa tahun ke depan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai pemegang rahasia diriku, anta maksudi, memang engkau yang aku tuju,
Engkau yang aku ibadati, Engkau yang aku nyatakan dalam hidupku ini. La mawjud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata dalam pandangan hati dan jiwaku, melainkan hanya Engkau semata-mata ya Allah. Waridhoka matlubi. Memang keridhaan Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau ya Allah, rahmat Engkau ya Allah, yang aku dambakan dalam kehidupan ini. Jikalau tujuan hidup kita ini telah benar-benar Allah yang menjadi orientasinya Bapak Ibu, Allah yang menjadi akhir kehidupan kita, Allah di atas segala-galanya, sebagai hakikat dunia, hakikat alam, hakikat diri adalah Allah. Maka pertemuan dan perjumpaan kita pada saat roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka disitulah kita ini betul-betul nikmat berliku dan berjumpa serta bersua dengan Allah itu. Tentunya berjumpa bersua dengan Allah itu yang mesti kita pahami. Jangan kita memahami berjumpa bersua dengan Allah itu seperti kita menemui teman kita dan sahabat kita. Padahal Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena Allah itu bikuli sa'in muhit. Allah itu telah meliputi akan segala sesuatu. Termasuk sesuatu itu adalah diri kita. Kalaulah sesuatu itu adalah diri kita, ini disebut namanya dengan insan atau manusia. Maka ketika itu pula lah Allah berkata kepada insan ini, Inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya aku ini telah meliputi akan dirimu. Begitu Allah mengutarakan bahwa dirinya itu telah meliputi akan diri kita ini. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita sebagai pemegang akan rahasia diri kita yang sebenarnya, maka disitulah kita mesti paham dan mengerti apa makna pulang dan kembali kepada Allah. Apakah kita di dunia lalu kita temui Allah itu di langit atau di aras? Tentu jauh Allah itu Bapak Ibu. Tentu berjarak Allah itu. Tentu berantara Allah itu dengan diri kita. Sedangkan Allah itu sudah mengatakan bikulli shay'in muhit akhata bin nas wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Ini yang mesti kita pahami sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya cangkang ini atau jasmani ini, supaya kembali kita itu betul-betul lurus terang menemui Allah itu. Caranya kita mesti mampu menilik akan rahasia diri kita ini. Siapa sebenarnya seakmal diri? Siapa sebenarnya sejati diri? Siapa sebenarnya diri yang sebenar-benar itu? Diri yang sejati diri, diri yang seakmal diri, diri yang sebenar-benar diri. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itulah diri yang awal Bapak Ibu. Allah itulah yang wujud sebelum adanya segala yang ada ini wujud. Sebelum segala sesuatu itu wujud, sebelum segala ini ada, maka yang wujud dan yang ada segala yang ada ini, dan sebelum ada dan wujudnya yang ada ini, tiada lain adalah Allah. Maka Allah itulah yang qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. Jadi kalau kita telah mampu menemui akan sejati diri kita, ketika itulah sebenarnya kita telah berpulang dan kembali kepada dirinya sebelum habisnya usia umur kita ini. Ini yang dikatakan mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum sampainya takdir atau ajal itu kepada diri kita. Ini yang dikatakan diri yang selamat itu. Ini yang dikatakan diri yang seakmal diri itu. Ini yang disebut namanya diri yang berkulimah.
yang telah mengenal Allah yang dia sebut, sudah mengenal Allah yang dia ingat. Kalau kita telah mengenal Allah yang kita sebut, mengenal Allah yang telah kita ingat, mengenal Allah yang kita rindui, baru disitulah kita dikatakan diri kita ini telah berkulimah. Diri yang telah terhubung dengan Tuhan, diri yang telah terpatri dengan Tuhannya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita mencoba bagaimana kita menghidupkan kalimah la ilaha illallah itu pada batang tubuh kita ini. Sehingga kita benar-benar menghidupkan batang tubuh kita dalam kalimah la ilaha illallah. La ma'bud illallah, la maksud illallah, la matlub illallah, la mawjud bil haqi illallah. Makanya Allah membuat suatu perumpamaan kepada diri kita tentang kalimah la ilaha illallah itu seperti sebuah pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kata Allah, akarnya menghunjam sampai ke pusat bumi, sementara dahannya menjulang ke langit. Ini yang Allah utarakan di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Ini yang kita mencoba untuk memahaminya, sehingga betul-betul diri Bapak Ibu itu betul-betul diri yang telah berkalimah la ilaha illallah itu. Ini surat Ibrahim Bapak Ibu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bisama tukti ukulaha kulahin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'alahum yatadzakkarun. Artinya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kenapa tidak kamu lihat, ya? Alam taro, kenapa tidak kamu perhatikan, ya? Tidak kamu pahami kaifa daraballahu, ya, bagaimana Allah masalan, ya, membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Nah, jadi tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu, kata Allah, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, thayyibah itu pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, asluha sabitun, akarnya itu menghunjam dia ke pusat bumi, menghunjam. Wa far'uha bisama, sementara dahannya itu menjulang ke langit. Nah, jadi pohon yang baik, pohon yang kokoh itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Tukti ukulaha, ya, pohon itu menghasilkan buah. Kullahinin, setiap masanya. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhan. Wa yadribullahul amsala linnas, ya, demikianlah Allah membuat perumpamaan linnas kepada manusia, supaya manusia itu yatazakkarun, manusia itu betul-betul dia ingat. Jadi Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti sebuah pohon. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang dikatakan kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah itu, Bapak Ibu, ya, ini yang disebut namanya kalimatut tauhid. Jadi kalimat thayyibah itu yang disebut namanya kalimatut tauhid, atau kalimat thayyibah itu disebut namanya kalimatul birri.
atau disebut juga namanya kalimatut taqwa, atau disebut juga namanya kalimatul ikhlas, atau disebut juga namanya kalimatul asyad. Mana itu lapas kalimatut tauhid, beri, takwa, ikhlas, dan asyad. Lafaznya Bapak Ibu yang dikatakan kalimatut tauhid, beri, takwa, ikhlas, atau asyad, yang di dalam surat ini disebut namanya kalimatun thayyibah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu adalah kulimah la ilaha illallah. Jadi kulimah la ilaha illallah ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat ini, ya, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya itu menjulang ke langit. Itu yang katakan pohon tauhid. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah Allah semata-mata. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Kalimat tauhid ini sebagai pohon yang bagus itu. Nah, ini kita ambil perumpamaannya karena Allah menggambarkannya seperti sebuah pohon Bapak Ibu. Jadi kulimah la ilaha illallah ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat ini, ya, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya itu menjulang ke langit. Itu yang katakan pohon tauhid. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah Allah semata-mata. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Kalimat tauhid ini sebagai pohon yang bagus itu. Nah, ini kita ambil perumpamaannya karena Allah menggambarkannya seperti sebuah pohon Bapak Ibu. Jadi maksudnya kalimat la ilaha illallah ini dibuat oleh Allah sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaannya kata Allah, kalimat la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Nah, batang yang bagus, pohon yang bagus, batang yang bagus. Kata Allah itu asluha sabitun, akarnya itu menghunjam ke bumi. Nah, ini bumi, nih akarnya. Sementara wafaruha pisama, rantingnya, dahannya itu menjulang ke langit. Tukti ukulaha, sementara pohon itu menghasilkan buah. Ini buahnya, yang bisa dinikmati oleh manusia biizni robihi, sesuai dengan izin Tuhan. Nah, kita lihat akar yang menghunjam ke bumi, apa maknanya? Akar yang menghunjam ke dalam bumi atau ke pusat bumi itu, ini yang disebut namanya, ya, tauhid. Nah, ini akarnya itu adalah tauhid. Nah, tauhid itu yang tertuang di dalam rukun iman. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Jadi akar yang menghunjam ke dalam bumi itu maksudnya adalah mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Inilah pohon yang bagus itu, yang betul-betul tumbuh subur terhunjam di dalam dada. Mengimani Allah. Mengimani Allah itu Bapak Ibu
betul-betul tertanam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu. Qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Bapak Ibu, yang tiada berbilang. Ini yang mesti ada di dalam hati kita, yang mesti tertanam di dalam jiwa kita. Lihatlah namanya Bilal bin Rabah, ketika disuruh oleh majikannya itu tertelentang di gurun pasir yang sangat panas, Bapak Ibu, teriknya matahari. Bilal bin Rabah itu disuruh oleh majikannya untuk bertuhan kepada Lata dan Uzza. Lalu apa kata Bilal bin Rabah? Iman yang sudah tertanam di dalam hatinya. Ahad, ahad, ahad. Siapa yang ahad itu? Siapa yang esa itu? Yang ahad dan yang esa itu adalah Allah. Ini yang mesti hidup di dalam hati kita ini. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Allah itulah rahasianya alam, Allah itulah rahasianya diri kita. Kalau Allah adalah rahasia alam, rahasia diri kita, maka kenalilah rahasia alam, kenalilah rahasia diri kita. Rahasia alam dan rahasia diri kita tiada lain adalah Allah. Di situlah Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Dirimu itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Rupanya Allah itu telah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Inna rabbaka akhata bin nas. Aku sudah menjadi rahasia dirimu. Ketika itu aku betul-betul telah wujud dan nyata meliputi akan dirimu, kata Allah. Disitulah Allah juga menjelaskan, karena Dia yang menjadi rahasia diri kita. Maka disitu pula Allah mengatakan apa kepada kita? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Begitu Allah membukakan rahasianya, engkau itu adalah bahagian diriku. Siapa yang sudah kenal dan paham bahwa Allah itu yang menjadi rahasia diri kita dan kita bahagian daripada Allah, itu yang dikatakan Allah itu dengan diri Bapak Ibu jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa beserta Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Maknanya di mana ada engkau, di situ ada aku. Kemanapun kamu palingkan wajahmu, di situ ada aku. Karena dirimu itu tiada lain nyatanya tempat memandang akan diriku, kata Allah. Itulah mengatakan bahwa kita dengan Allah itu nggak berjarak. Maka iman kepada Allah itulah ruhnya kita itu, yang mesti kita kenal Allah itu. Makanya mengenal Allah, Bapak Ibu, jangan sebatas mengenal nama, tapi tak mengenal kita yang punya nama. Ya. Jadi nama yang kita sebut, nama yang kita rindui, nama yang kita tuju, mesti jelas orangnya, Bapak Ibu. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu betul-betul esa, tak pernah berpisah cerai. Ya, kalau diumpamakan Bapak Ibu seperti garam dengan asinnya, pernahkah berpisah? Ini garam, ini asinnya? Nggak pernah pisah. Kalau tidak pernah berpisah, lalu asinnya letaknya di mana, Ma'uwa? Pada garam itu. Begitulah kita dengan Allah itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Betul-betul mesti hidup di dalam diri kita itu untuk mengesahkan Allah. Esahkanlah zatnya.
esakan sifatnya, esakan asmanya, dan esakan pula af'alnya. Jadi siapa yang mampu mengesahkan zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah pada dirinya, maka ketika itulah dia telah mulai memahami bahwa dirinya itu betul-betul diri yang telah berkelimah, itu yang sebenarnya. Dikatakan diri Bapak Ibu diri yang berkelimah, karena diri Bapak Ibu itu tempat memandang diri zatnya Allah, tempat memandang diri sifatnya Allah, tempat memandang diri asmanya Allah, dan tempat memandang diri af'alnya Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu sebagai rahasia Allah disebut namanya wujudullah. Wujudullah. Wujud nyatanya Allah. Betul-betul Allah itu nyata, terang, jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Saking terangnya Allah, saking nyatanya Allah, saking jelasnya Allah itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab akan nyatanya diri Allah itu. Tidak ada yang bisa. Kenapa tidak ada yang mampu menghijab akan nyata dan terangnya Allah? Karena diri Allah itu bikulli syai'in muhit, akhata bin nas. Diri Allah itu sudah meliputi akan segala yang ada ini. Karena segala yang ada ini itu tiada lain tempat memandang akan nyatanya dirinya yang wujud itu yang sebenar-benarnya. Ya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang akan kewujudan Allah, yang maha nyata daripada alam, yang maha jelas daripada diri, itu bukan Allahnya yang menghijab akan dirinya sendiri, tapi kitalah yang menghijab diri kita sehingga kita tak mampu memandang Allah sebagai rahasia diri yang telah betul-betul nyata pada insan ini. Jadi esahkan Allah itu supaya benar-benar diri kita sampai habisnya usia umur kita diri yang berkulimah itu. Karena yang menentukan itu betul-betul adalah akhir kesudahan hidup Bapak Ibu. Di situ letaknya takdir. Husnul khotimah atau sul khotimah itu letaknya itu pada yugorgir. Nah, yugorgir itu nih ditenggorokkan, ya. Innallaha yaqbalu taubata minal abdi malam yugorgir. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selagi nyawa hamba itu belum sampai di tenggorokan. Kalaulah nyawa hamba itu sudah sampai di tenggorokan, la afwan lak, tidak ada lagi namanya pintu tobat bagi dirinya. Ya. Ini yang dijaga Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, innamal a'malu bil khawatim, la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu dilihat daripada akhir kesudahannya. Bukan di awalnya dilihat Bapak Ibu, akhirnya. Tidak dipandang banyaknya sholat yang kita lakukan, banyaknya ibadah yang kita tunaikan. Akan tetapi, baru sholat itu dipandang, baru ibadah puasa kita itu dinilai adalah akhir kesudahan hidup, akhir daripada yugorgir itu. Apakah di waktu ruh itu melepaskan cangkangnya, kita mampu menyatakan Allah la maujud bil haqqi illallah atau tidak? Kalau kita mampu menyatakan tidak ada yang wujud pada diriku melainkan hanya Allah, lepas dia di situ Bapak Ibu. Ketika lepas ini yang disebut namanya mati syahid, mati yang telah sempurna menyaksikan Allah nyata senyata-nyatanya pada dirinya sendiri. Ini yang dikatakan akhir kalam.
Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, surga bagi dirinya bi ghairin hisab. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada dirinya melainkan hanya Allah, surga bagi dirinya itu. Jadi makna hakikatnya bukan melapaskan. Ya, makna hakikatnya bukan melapaskan. Kalau makna syariat baru melapaskan. Ya, hakikat itu maknanya Allah yang kita sebut itu, Allah yang kita nyatakan itu betul-betul sudah nyata dan wujud pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah nyatanya akan dirinya yang semata-mata. Karena dia cuma yang tunggal. Dia yang dikatakan diri yang wahdatul wujud. Nih, Allah ini yang dikatakan diri yang wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu maksudnya Allah itu cuma yang wujud semata-mata. Allah itu cuma yang tunggal. Allah itu cuma yang ada. Selain dirinya nggak pernah ada. Kalau selain dirinya tidak pernah ada karena dia cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada ini itu nyatanya dirinya. Kita saja yang tak mampu memandangnya, karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ada, sehingga sesuatu daripada dirinya kita katakan ada dua di sana. Ada namanya makhluk, ada namanya kholik. Padahal makhluk itulah nyatanya si kholik itu. Cuma dalam menyebut secara syariat tentu berbeda sebutannya secara makna hakikat. Sebutan alam secara pandangan syariat itu disebut namanya dengan makhluk. Sebutan alam dalam pandangan hakikat disebut namanya wujud Allah. Jadi alam yang dikatakan makhluk dalam pandangan syariat, alam dalam pandangan hakikat yaitu wujud Allah, itu tiada lain adalah diri Allah itu cuma Bapak Ibu semata-mata. Itulah katakan wahdatul wujud itu. Bukan dua wujud lalu menjadi satu. Salah Bapak Ibu. Nggak ada dua wujud dalam hidup ini. Yang ada itu cuma Allahu Ahad. Allah itu cuma yang tunggal yang ada. Allah itu yang wahid. Nah, itu dia. Tidak ada yang lain lagi itu. Itu yang wahdatul wujud itu. Nah, ini yang mesti ada tertanam di dalam diri kita ini. Ya. Ibarat pohon yang kokoh itu dia. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Ya. Nah, akar yang menghunjam ke pusat bumi itu, yang membuat pohon ini kokoh, itu adalah iman kepada malaikatnya Allah. Karena malaikat Allah itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu diciptakan Allah daripada nur. Sedangkan nur itu tiada lain, terbitnya asalnya daripada diri Allah itu sendiri. Makanya malaikat tidak pernah membantah apa yang disuruh Allah, apa yang diperintahkan Allah, karena dia mengerti dan paham yang memerintah dan yang menyuruh itu tiada lain adalah sebagai pemilik rahasia dirinya itu Allah. Maka kenalilah malaikat yang ada pada diri Bapak Ibu secara makna hakikat. Kenali pula lah makna malaikat secara makna syariat. Ini yang wajib diimani. Apa malaikat yang pertamanya? Jibril. Apa lagi? Mikail. Israfil. Israel. Ustaz tukang tulis, Bapak Ibu tukang baca. Apa lagi? 4 baru. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Munkar. Apa lagi itu?
Raqib, Atid. Dua lagi. Malik, Ridwan. Ini yang wajib diimani, diketahui. Kalau Bapak Ibu lihat nama-nama malaikat di sini, ada namanya Wati sini. Namanya Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Ridwan, Malik itu nama perempuan, nama laki-laki itu? Laki-laki ya. Berarti malaikat itu laki-laki itu perempuan? Asailah. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kenapa gitu? Tidak ada jenis kelaminnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, berarti banci. Salah Bapak Ibu tuh. Untuk memahaminya, melihat dari sisi nama, Allah tahu sosoknya koma. Tidak tahu sosok, bukan sosok dah. Sosoknya. Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Jadi Bapak Ibu mesti mengenal hakikat laki-laki dan hakikat perempuan. Apa kata Allah yang dikatakan laki-laki yang sebenar, laki-laki sejati? Ya. Ar-rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu yang laki-laki sejati itu. Lihat diri masing-masing. Yang dikatakan laki-laki sejati itu, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah lupa untuk senantiasa ingat kepada Allah, baik dalam berjual beli, dalam berdagang maupun dalam berbisnis. Hati, rohani dan jiwanya itu selalu terhubung, terinstal bersama Allah. Itu yang dikatakan, yang disebut namanya laki-laki. Sekarang malaikat itu patuh tuh. Patuh kepada siapa patuhnya Bapak Ibu? Kalau dia patuh kepada Allah, ingat kepada Allah, itulah yang sebenarnya laki-laki. Makanya kepatuhannya itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan kekasih Allah, maka diberilah namanya sama seperti nama laki-laki, karena dizahirkan Allah syariatnya dan dizahirkan pula makna hakikatnya. Sedangkan yang dikatakan perempuan kebalikannya. Orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang tidak ingat Allah, itulah sebenarnya hakikat perempuan. Walaupun ibu ini zahirnya perempuan, Tino, tapi hati dan jiwa Bapak Ibu selalu mengingat Allah. Hatinya ibu-ibu hadir kepada Allah. Maka inilah hakikat laki-laki yang sejati itu. Namun sebaliknya, walaupun bapak-bapak kita ini zahirnya laki-laki, ya, bujang, ya, jantan, tapi hatinya lalai kepada Allah. Ruhaninya lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya perempuan yang sejati. Perempuan yang sejati itu apa? Lalai dan lupa. Kadang dia lalai, kadang dia ingat. Itu yang katakan namanya bencong. Namun pada saat bapak-bapak ini ingat kepada Allah, hadir hati dan jiwanya kepada Allah, sempurnalah laki-laki itu pada seorang bapak-bapak ini. Zahir batinnya. Zahirnya laki-laki, batinnya juga laki-laki. Kalau ibu zahirnya Tino, batinnya laki-laki. Tapi kalau zahirnya perempuan, batinnya Tino, nggak ada. Ada enggak tuh? Itu yang Tino yang sejati itu. Paham bahasa Ustaz tadi? Zahirnya perempuan, namun tak ingat Allah, lupa Allah. Berarti perempuan yang sejati. Makanya ahli neraka itu lebih banyak perempuan. Hati-hati, sila bawa betul. Pandai-pandai mengaji saya, kepara kue ke ladang le kuenya, tapi neraka juga bekonya. Itu dia ngenge kok janganlah hendak-hendaknya. Itu tuh. Makanya malaikat itu
Dibuat namanya itu kayak laki-laki, karena memang hakikat dirinya itu adalah ingat kepada Allah. Itu malaikat. Ya, orang yang patuh. Makanya Allah katakan, orang yang telah yakin kepada Allah, yakin dia dengan malaikat Allah, rupanya malaikat Allah inilah penzahiran CCTV-nya Tuhan pada diri kita ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Apa artinya tuh? Pasti nggak tahu tuh. Ma yalfizu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu kata yang terlontar pada lisan kita ini, melainkan pada lisan kita ini telah ada malaikatnya raqib dan atid untuk mencatatnya. Tuh CCTV-nya tuh pada diri Bapak Ibu tuh. Jadi orang yang telah mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, rupanya malaikat Allah itu juga hadir pada diri kita ini. Hati yang telah hidup dengan nur ilahi, dia mampu merasakan itu di dalam dirinya. Itu secara zahir, secara makna hakikat. Malaikat itu Bapak Ibu tiada lain adalah ruh itu sendiri. Lihat. Ruh itu sendiri, itu yang melekat. Makanya ketika dia keluar daripada jasad, disitulah disebut namanya, ketika dia melepaskan cangkang ini disebut namanya apa? Disebut namanya Israel dah tuh. Wah, maka kenalilah Israel yang ada pada diri sendiri. Pak Israel itu, pandang rahasia Israel itu. Ketika Allah memanggil dan menyeru, Allah mencabut ruh hambanya, itu bahasa syariat. Ketika itu Allah menamai dirinya dengan Israel. Itu dia sebenarnya tuh. Jadi berlapis memaminya Bapak Ibu. Ya, ketika dia keluar dari batang tubuh, disebut namanya Israel. Berarti yang mematikan Israel, yang mencabut Israel secara makna hakikat. Tapi pandang di balik mana hakikat, ada makna makrifat di situ. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka Allah lah yang sebenar-benarnya yang bernama Israel itu. Pada saat roh itu lepas, diambil oleh Allah, bahasa syariatnya, ketika itu Allah menamai dirinya dengan Israel. Itu rahasianya. Ya. Yang mesti kita pahami, malaikat Israel yang ada pada diri itu. Tapi jangan pula menafikan namanya malaikat. Nih, pandangnya dua, mesti zahir dan batin Bapak Ibu. Kemudian, ya, mengimani namanya kitab-kitab ini. Kitab. Ustaz mau ulang-ulang kaji aja nih Bapak Ibu. Kitab Allah tuh berapa banyak asadonya tuh? Sampai bisa nego nih. Berapa? 4. Alam putih gaji lah dah. Alam putih. Jangan dipasama jalan ke majelis. Kitab Allah tuh Bapak Ibu, nih kitab Allah nih banyaknya 104. Di majalannya tuh Ustaz 104. Ya, kitab yang diturunkan kepada Sis. Ya, Sis, Idris, Ibrahim, Musa. Ini ada 50 kitab suhuf, ya. Idris ada 30, Ibrahim ada 10, Musa ada 10. Berapa nih? 100. Kemudian 4. Bapak Ibu jawab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran sama Nabi apa? Nabi Muhammad. Injil, Isa. Zabur, Daud. Taurat, Musa. Jadi ada berapa tuh jumlahnya? Tambah 4, 104. Jadi mesti diimani ini.
104 kitab, 50 pada Sis, 30 pada Idris, 10 pada Ibrahim dan Musa. Kemudian ditambah 4 kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Musa. Jumlahnya 104. 104 itu patinya, tahu patinya? Sarinya, kandungannya itu ada di dalam 4 kitab ini. Di dalam 4 kitab nih. Yang 104 itu ada di dalam 4 kitab itu. Di dalam 4 kitab itu, isi kandungannya ada di dalam 1 kitab. Itu Al-Quran. Ya, jadi patinya ada dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ada berapa juz tuh? 30. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Kata siapa tuh? 6.219. Itu kata ulama maka 6.214 itu kata ulama Madinah. 6.236 ini kata ulama Kufah. 6.204 itu kata ulama Basra. 6.225 ini ulama Sam. 6.666 ini menurut ulama Allah Indonesia. Tak sia ada si. Tuh deh. Itu kandungannya dalam. Yang 30 juz itu kandungannya terhimpun di dalam nih 30 juz 140 surat ini terhimpun di dalam satu surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut apa? Ya, Ibu Ummul Quran ya. Al-Fatihah itu kandungannya terhimpun di dalam kalimat apa? Basmalah, Bismillah. Bismillah itu kandungannya terhimpun di dalam huruf ba. Ba itu apa artinya tuh? Pasti ba. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim bi. Ba itu terhimpun di dalam alif. Alif. Huruf alif itu kandungannya terhimpun di dalam titik. Ini yang titik itu yang terhimpunnya ya. Titik itu terhimpun di dalam kosong. Itu rahasianya. Rupanya Bapak Ibu mencari yang kosong, karena yang kosong itu yang sabana kaji. Yang ado jangan dicari, yang ndak ado yang dicari. Le ngerti itu satu? Cari yang ndak ado tuh, karena yang ndak ado itu yang sabana yang ado. Yang ado jangan dicari le. Asia yang sabana ado tuh, yang sebenar ada itu adalah Allah. Yang sebenar wujud itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak pernah bisa dikenal, tak bisa dijangkau oleh akal dan fikir. Membuat kita ini terheran-heran, terkagum-kagum, tercengang-cengang aku. Maka membuat kita heran, tercengang-cengang, tak bisa diakali, dianalisa dengan ilmu dan pemikiran. Maka disitulah disebut namanya dengan Allah itu. Ini ulang kaji lagi Bapak Ibu. Dikisah-kisah kaji itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tak bisa disebut. Ya, nama yang nggak bisa dianalisa. Nama yang tak bisa diutarakan. Maka disitulah letak rahasianya. Allah itu nama yang paling sempurna.
Hal ta'lamu lahu samian, adakah nama yang lebih agung lagi selain daripada nama Allah itu? Tidak ada lagi. Ya. Makanya Allah itu untuk menunjukkan tentang rahasia akan diri Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi kalau nggak disebutkan dengan lafaz, tak disebutkan dengan suara dan kata-kata, Bapak Ibu tidak akan pernah paham yang kosong itu siapa. Ya, kalau udah paham kita, itulah yang Al-Quran tuh yang sebenar-benarnya itu. Itu Al-Quran yang kodim tuh. Al-Quran yang kodim, Al-Quran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada harokahnya, tidak ada titiknya, tidak ada lafaznya, tidak ada katanya, namun bisa dibaca. Tuh dia Bapak Ibu. Ya, tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tidak ada titiknya, tidak ada katanya, namun bisa dibaca. Ya. Nah, itu perlu kita belajar memahaminya. Itu kita mesti beriman pada kitab tuh. Nah, itu disebut namanya kitab nafsiyah. Ya, ikrok kitabaka. Baca kitabmu. Baca dirimu. Karena diri kita inilah kitab sebagai alamat tanda untuk mengenal akan Allah itu. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kami, kewujudan kami, kezuhuran kami pada sekalian alam. Rupanya sekalian alam Bapak Ibu, segala yang wujud pada alam semesta ini itu adalah alamat untuk membaca kitab nafsiyah itu yang sebenarnya. Juga dirimu, kata Allah. Dirimu adalah kitab nafsiyah yang tak ada huruf dan barisnya. Tapi kamu mesti mampu membacanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Akulah kitab nafsiyah itu. Yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada harokatnya. Aku itu, kata Allah. Tapi aku nyata. Bagi yang aku beri hidayah, bagi aku beri petunjuk akan dirinya, kata Allah. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan rahasia, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titiknya, kitab yang tidak ada hurufnya, pasti dia bisa mampu membacanya. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang tidak diberikan Allah hidayah dan petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titik dan hurufnya, kemanapun dia pergi Bapak Ibu untuk belajar membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokat dan hurufnya, sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa membaca kitab nafsiyah itu. Jadi kalau kita tahu yang bisa membaca kitab nafsiyah yang tidak ada huruf dan barisnya itu adalah hidayah dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepada Allah itu. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Mintalah petunjuk kepada aku cara membaca kitab yang tidak ada baris dan hurufnya. Ahdikum, aku akan beri kamu petunjuk sehingga kamu bisa membaca kitab yang tidak ada huruf dan barisnya itu pada dirimu, kata Tuhan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah salah seorang hamba yang diberikan Allah petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, yang tidak ada hurufnya, tidak ada titik dan harokahnya. Itulah kitab nafsiyah itu sebenarnya Bapak Ibu. Itu Al-Quran yang kodim. Ya. Pada diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Itu dia. Nih. Yang keempat.
iman kepada Rasul lagi Bapak Ibu. Ya, jadi Rasul itu di atas Nabi itu Bapak Ibu. Ya, di atas Nabi. Jadi di atas Nabi itu Rasul. Kalau Nabi berapa semuanya? Tuh 124.000 Nabi. Ini manusia pilihan nih, manusia yang terbaik ini. Jadi manusia pilihan, manusia yang terbaik itu adalah Nabi. Itu makom yang tinggi. Namun di atas makom yang tinggi, di atas manusia pilihan, yaitu Nabi, masih ada lagi yang disebut namanya dengan Rasul. Berapa yang dipilih menjadi Rasul? 300. Nih. Itu yang Rasul. Rasul itu di atas Nabi. Rasul yang wajib diimani, yang sudah dijelaskan di dalam kitab itu, ada berapa? Ada 25. Ini yang terbaiknya dari 315. Dari 315 dipilih lagi yang terbaiknya berapa? 5. Ini apa namanya? Ulul azmi. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya. 1. Siapa beliau itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wajib mengimani karena beliaulah uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang terbaik bagi diri kita. Liman kana yarjullaha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin berliku dengan Allah, Nabi itulah contohnya. Ya, contoh bermi'raj, contoh berliku itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Nabi telah mencontohkan cara berjumpa Allah, cara bertemu Allah, kita sebagai umatnya wajib bermi'raj, berjumpa dan berliku dengan Allah, karena Nabi dah mencontohkannya. Ya. Kalau Nabi sudah berjumpa dengan Tuhannya, Nabi sudah bertemu dengan Rabb-nya, maka umatnya mesti wajib bertemu dan berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan yang Nabi berjumpa dengan Rabb-nya itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Rabbmu itu ayana, nyata senyata-nyatanya. Namun melihat Allah yang nyata lebih nyata daripada diri, melihat Allah yang nyata dan lebih nyata daripada sekalian alam. Syaratnya kata Nabi, hatta tamutu, kamu betul-betul mengalami namanya mati. Ini kaji kita yang minggu yang lalu. Siapa ingin berjumpa dengan Allah yang nyata, Allah yang terang, Allah yang jelas, Bapak Ibu mesti mati. Ya, mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Itu yang akan sampai itu. Ya, mati sebelum datangnya takdir, ajal itu. Tapi kalau kita mati datangnya takdir, mati datangnya ajal, mati habisnya umur, maka mati kita itu mati dalam keadaan zulumat tuh, mati dalam keadaan al-mal'un tuh. Tapi siapa yang mati sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya umur, itulah disebut namanya almarhum, almarhumah. Itu dialah yang bisa menyaksikan Tuhan itu, yang nyata dan yang wujud. Ya, karena Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu nih. Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu itu. Rupanya wujud diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya akan wujudnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi siapa yang menghantarkan itu? Ya Nabi Bapak Ibu. Siapa yang menghantarkan itu? Ya Rasul.
Maka berwasilahlah kita kepada Rasul. Berwasilah kepada Rasul, tentu wasilahnya zahir dan batin. Secara zahir, wasilah kita kepada siapa? Nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah uswatun hasanah yang terbaik yang menghantarkan umat ini bagaimana mereka mampu mengenal Allah. Maka Nabi yang menunjuki kita wasilah, ya, secara makna hakiki itu yang sebenar-benarnya. Nabi yang membongkar rahasia itu pada diri kita ini. Makanya Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, beliau itu mengantarkan pada Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan rahasia wujud Allah. Kalaulah Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu adalah ruh, ruh inilah yang dikatakan Muhammad Rasul Allah. Jadi Muhammad Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Siapa Muhammad Rasul Allah? Yang disebut Muhammad itu yang disebut namanya si hayat tuh. Tuh dia. Siapa si hayat? Si hayat itu aku itu kata Tuhan. Maka Muhammad Rasul Allah itu sebagai wasilah kita untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Ini maknanya secara hakikat. Ya, makna hakiki. Makanya ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Mursyid ruhaniyah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, baru dia menghantarkan kepada kita bagaimana kita bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang Muhammad Rasulullah yang disebut namanya si hayat tuh. Nah, sempurnalah wasilah Bapak Ibu zahir dan batin itu sebenarnya. Makanya wajib kita mengimaninya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru kepada hari akhir. Hari akhir ini ada dua nih. Ada akhir apa? Sugro. Nah, sugro apa? Kalau sugro apa artinya? Ketek, bukan kecil loh ketek. Kalau kubro, kubro kadang. Ya, ini mesti paham kita nih ya. Hari akhir, sugro dan kubro. Nah, yang sugro itu contohnya apa? Ibu-ibu, yang sugro, yang kiamat kecil. Berpisahnya ruh dengan jasad. Itu dah kiamat dah tu dah. Ya, bagalau saya nyawa Bapak Ibu udah kiamat dah tu. Paning-paning lalat aku. Itu dah kiamat dah tu. Ya. Tak mengenal Allah dah kiamat dah tu. Jadi yang kita alami sebelum kubro ini yang sugro itu. Hilangnya kebahagiaan, hilangnya bermanja-manja, hilangnya mahabbah di dalam diri. Itu sugro dah tu. Kalau yang kubro, barulah hancur leburnya dunia ini ya. Dikuncang nih Tuhan. Habis aduhnya tuh. Itu kubro tuh namanya Bapak Ibu. Kemudian kodo dan kadar. Kodo kadarnya apa? Kodo kadar inilah yang dikatakan perbuatan Allah itu. Ya, kulu min indillah. Yang baik datang dari perbuatanku, yang buruk juga datang daripada perbuatanku. Yang baik aku suruh dan aku ridai. Yang buruk aku larang dan aku murkai. Itu yang mesti dipahami. Ya, yang baik disuruh Allah, diridhoi Allah. Itu yang baik tuh. Yang buruk dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Pahamilah itu. Gunakanlah kecerdasan akal fikir dan rohani apa yang menjadi maunya Allah.
Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu pilih yang mana, gunakanlah akal pikirmu, Tuhan. Apalah ta'qilun, kata Allah. Namun bagi orang yang tidak punya hati dan mati hatinya, tak pandai dia memilah dan memilih yang terbaik itu. Ini Allah katakan. Ya. Inna zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya peringatan itu bagi orang yang punya hati, yang bisa mengenal Allah, yang bisa memahami kehendak Allah. Apa yang menjadi maunya Allah, itu adalah orang yang memiliki hati. Tapi orang yang mati hatinya, mati rasanya, maka dia tak akan pernah memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu. Tak akan pernah dia mau mengenalkan Tuhan itu. Yang punya hati yang bisa, Bapak Ibu, ya, yang nggak punya hati nggak akan pernah bisa. Buktinya apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbuih-buih mulut kita nih, Bapak Ibu. Lah tahu berbuih-buih, berbusa-busa, meleleh-leleh, kebawa-uwok, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kenali dirimu, kenali rahasia dirimu, kenali sejati dirimu. Apa kata dia? Nehi. Ada. Nggak mau aku, katanya. Sampai mati. Itulah mati dalam keadaan kafir. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu sama seperti hewan ternak, bahkan lebih ternak daripada hewan ternak. Itu tuh. Hewan ternak dikatakan sesat. Kenapa deh, Bapak Ibu? Karena tidak diberikan Allah akal pikir. Tapi manusia dikatakan Allah lebih ternak daripada hewan ternak, lebih sesat daripada hewan ternak. Apa sebabnya? Tuh dia punya KKO. Lihat tahu KKO? Kinci utak, tapi tak dipakainya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Punya hati tapi tak mampu memahami akan rahasia diri aku yang nyata pada dirinya. Aku beri namanya penglihatan, tapi mereka tak mampu memandang akan kewujud kezahiran diriku yang lebih nyata daripada penglihatannya. Aku beri dia pendengaran, tapi pendengarannya itu tak mampu mendengarkan suara hatiku yang telah lebur ke dalam rahasia dirinya, Tuhan. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Karena mereka diberi Allah akal pikir, namun mereka tak mau mempergunakan akal pikirnya itu. Inilah yang dicap oleh Allah. Inna syarat dawabi. Apa ayatnya? Lupa aku. Inna syarat dawabi indallah summul bu'mu fahum la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang, makhluk hewan melata di sisi Allah, summul bu'mu fahum la ya'qilun. Mereka itu adalah orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka tidak mau mempergunakan akal fikirnya. Itu dia. Bukan tulinya telinga nih, bukan bisunya mulut ini, Bapak Ibu. Telingaku nyari yang mengurumpi seorang di balik dinding, ngerti itu mah. Wah, iko kok ndak ada bandar ngecek sih itu mah. Tapi yang dikatakan tuli adalah tuli telinga batinnya, bisu lisan batinnya, ruhaninya itulah yang tuli, ruhaninya itu yang bisu. La yaqilun, mereka itu tak berakal, kata Tuhan. Ya. Jadi agama itu bagi orang berakal, ad-dinu lil aqli la dina la aqlalahu. Agama bagi yang berakal. Lai menggunakan KKO, lai ada agamanya mak. Bagi yang tidak ada menggunakan KO-nya, ada sama tuh dengan yang membelakang pungguang tuh. Siapa yang membelakang pungguang? Inna syarat dawab tuh. Ya, melatang yang melata tuh. Ya. Tuh mesti pahami. Nih, kalaulah telah tertanam, Bapak Ibu,
Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada hari akhir, qada dan qadar, itu maknanya pohon tauhid itu sudah betul-betul kokoh di dalam hati Bapak Ibu. Tuh dia tuh. Jadi kalimat tauhid itu betul-betul kokoh tertanamnya di dalam dada nih. Itu iman. Iman letaknya di mana, Mak Wo? Dada. Dada itu di mana letak imannya? Hati itu di mana letak imannya? Kolbu itu di mananya? Hah? Payah Bapak Ibu jawabnya, lihat. Nah, kita uraikan Bapak Ibu. Iman itu letaknya pada sudur. Lihat sudur. Sudur itu artinya sudut hatimu. Iman letaknya di dalam sudur. Sudur itu letaknya itu pada kulub, pada fuad, ya, fuad. Jadi sudur itu letaknya di fuad, fuad itu letaknya di kulub, kulub itu letaknya tuh di bahjatul kulub, bahjatul kulub itu letaknya di lub, lub itu letaknya di sir. Rupanya iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu. Itu letak iman. Hah? Di mana letaknya tadi Allah? Iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat di diri itu dia. Ini Allah katakan. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada keimanan, dan aku pula lah yang menanamkan keimanan itu betul-betul tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu. Ya, itu dia. Rupanya iman itu bukan kata sianu, bukan kata siani. Ya. Iman itu kataku. Wah, tahu kataku? Aku. Jadi tidak ada yang bisa mengobrak-abrik iman itu. Kalau Allah sudah menanamkan keimanan itu dalam hati kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Iza dakhalan nur fi qalbil mu'min in pasahawan saroha. Apabila nur rahasia diri Allah itu sudah tertanam di dalam kulub hati rahasia diri Bapak Ibu, in pasahawan saroha. Hati Bapak Ibu itu lapang, tenang, hadir bersama Allah itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum itu. Itu yang bersama Allah tuh. Itu udah mulai itu hidup pohon kalimat la ilaha illallah. Dijaga Bapak Ibu, dipelihara. Dia diberi pupuk, disirami dia. Ya. Setelah disirami, diberi pupuk, dijaga dan pelihara, baru dia tumbuh tunasnya. Ini yang menjadi batangnya. Ya, ini yang disebut namanya torikat. Torikat pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Ini kalau di batang, di batangnya apa namanya? Torikat. Kalau diri Bapak Ibu di hati. Kalau hakikat pada batangnya apa namanya? Akarnya. Ini Ustaz tulisnya. Kalau pada diri Bapak Ibu, di ruh. Ini mesti dipahami. Selama ini kita kaji tentang diri kita, sekarang kita kaji la ilaha illallah itu dari sisi pohon nih. Ngerti Ustaz? Selama ini kita mengkaji la ilaha illallah pada diri, ada tubuh, ada hati, ada ruh. Sekarang Allah menggambarkannya, kalimat la ilaha illallah itu dibuat Allah seperti pohon. Pohon yang bagus itu akan menghunjam ke dalam inilah iman tuh. Iman kepada Allah tuh. Ini rukun iman. Itu yang disebut namanya hakikat. Pada diri Bapak Ibu yang disebut ruh. Sampailah dia ini apa namanya nih kalau pohon nih? Ranting dahan ya. Dahan dan ranting ini, lihat ya. Ini yang disebut namanya dengan syahadat. Lihat syahadat. Kemudian ini sholat. Ini namanya puasa. Ini
zakat. Ya, yang terakhir haji. Itu dia. Jadi kalau dah pohonnya dah bagus, akarnya itu dah menghunjam ke dalam, dahannya itu betul-betul wa far'uha fis sama. Apa tadi wa far'uha fis sama? Nih. Dahannya sudah menjulang ke langit. Inilah yang sebut namanya syahadat itu. Syahadat itu apa artinya Pak Ardi? Penyaksian. Syahadat ini ada berapa nih Pak Abdul Qadir? Ada 2 atau 3 atau 4? 3 katanya. Sejak kapan bertambah syahadat Pak Abdul Qadir? Sejak ngaji? Bahaya nih. Syahadat itu tidak ada 3, syahadat itu 2 cuma yang tersuratnya. Yang tersiratnya itu tidak boleh disebut-sebut. Yang 2 aja lu Pak Abdul Qadir. Nanti salah orang menyimak nanti nih. Ya, bahaya aku. Ada samanya syahadat apa? Ini ke sini. Ada syahadat tauhid. Lihat. Syahadat itu 2. Syahadat apa lagi? Syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu apa Abdul Qadir? Apa bunyinya? Syahadat tauhid. Itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dia. Jadi syahadat tauhid itu aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku tuju, yang aku cari dan yang aku nyatakan hanya Allah. Itu maknanya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini, disitulah terhimpunnya ya sifat yang 50 tuh. Ya, sifat yang 50 aqaid itu. Lihat. Kuik matu menahan kantuk kah? Nak panik aku lihat. Syahadat tauhid ya dengan syahadat Rasul terhimpun 50 sifat aqaid itu. Syahadat tauhid, mana lagi? Syahadat tauhid ya, sifat Allah ya, yang wajib ada berapa? 20. Ini yang wajib 20. Yang mustahil ada berapa? Ada wajib. Lawan wajib apa? Tidak wajib. Mustahil namanya. Allah itu yang wajibnya yang pertama apa? Wujud. Lawan daripada wujud yang tidak wajib, yang mustahil ayat Adam. Berarti ada berapa? 20. 20. Berapa jumlahnya baru tuh? 40. Ada satu lagi itu. Apa-apa yang satu tuh? Harus. Apa tuh yang harus tuh? Jaiz tuh. Jaiz 1. Berapa jumlahnya? 41. Ini Bapak Ibu mesti paham nih. 41. Ini ada di dalam kulimah la ilaha illallah loh. Kemudian syahadat Rasul. Yang wajibnya ada berapa? Ini mana mau ditulis ya? Yang wajibnya 4. Yang mustahilnya 4. Satu lagi apa namanya? Jaiz juga lagi. Enggak bawa batang sama awal tuh. Apa namanya tuh? Yang satu lagi. PR Bapak Ibu. Depannya aku itu yang disebut namanya sifat insaniyah. Sifat insaniyah yaitu 1. Yang 4 itu yang mana? Tuh coba dulu. Apal enggak tuh? Pak Andre apal enggak tuh? Sidi amanah tabligh fatwa. Lawannya tuh 4 tuh. Lawannya 4 yang mana, Bu? Kizib, apa lagi?
Kizib tadi apa lawannya? Sidik. Ya kan sidik tuh. Kalau amanah lawannya apa? Khianat. Nah, apa lagi? Fatona lawannya apa? Fatona artinya cerdas, lawannya apa? Balada. Anak belado dong. Kalau belado tambah dendeng leh. Satu lagi tablik. Lawannya apa? Tidak menyampaikan. Kitman. Menyembunyikan. Yang satu sifat apa tadi? Insania. Sifat insania itu apa tuh? Sifat manusiawinya. Dia makan, dia minum, dia berbini. Berbini kan? Enggak belaki kan? Ini lalu itu tuh insania namanya tuh. Ya, berapa jumlahnya tuh? 9 kan? Tambah 41? 50 kan? 50. Ada 50. Inilah yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah nih. Ya, mesti tahu orangnya tuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata malaikat hanya Allah. Yang mana orangnya itu? Muhammad Rasulullah. Oke, itu sempurna tuh. Tuh mesti paham tuh yang 50 tuh. Kena batal salatnya tuh, batal ibadahnya. Mesti paham tuh. Nih, sadat baru jam soalnya ya. Udah mantap sadat kita, penyaksian kita, ya. Barulah muncul namanya yang kedua salat. Barulah harmonis hubungan kita dengan Allah. Itulah ada berkomunikasi dengan Allah. Ya, salat itulah wasilahnya untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Yang salatnya bagaimana? Tentu salat yang daimun. Kemudian apa lagi? Puasa. Ini yang puasa. Ya. Kemudian zakat dan terakhir haji. Jadi tidak perlu diterangkan satu-satu Bapak Ibu ya. Setelah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, apa kata Allah? Nih, ayatnya lagi. Tu'ti ukulaha kulahinin. Pohon ini dia akan menghasilkan namanya buah. Pohon itu akan menghasilkan buah. Syahadat ini dia akan menghasilkan buah nih. Ini buah. Apa buah daripada syahadat? Buah daripada syahadat ini yang disebut namanya dengan ma'rifat. Itu dia, ma'rifat. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada dirinya, itulah buahnya ma'rifat. Ini yang dikatakan namanya diri yang seakmal diri itu. Ini yang disebut diri yang telah berkulimah itu. Ya. Itu makrifat buahnya. Sedangkan sholat, ya sholat, lagi sini dia. Buahnya ini adalah Islam. Islam. Itu yang orang yang selamat. Orang yang menjaga keharmonisan hubungannya dengan Allah, maka selamatlah dia itu. Islam itu ada berapa hurufnya tuh Pak Azwar? 5. Ya 5. Coba sebut. Alif. Apa lagi? Sin. Apa lagi? Apa lagi? Lihat. Makanya dikatakan ya, kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dalam Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Alif ini maknanya Allah. Tuh. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu artinya Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang Islam itu adalah Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang nyata pada dirinya, yang wujud pada dirinya. Maka kenalilah Bapak Ibu Allah dan Muhammad yang telah nyata dan wujud pada diri Bapak Ibu. Disitulah letaknya Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan Islam itu selamat. Selamat tuh. Itu buahnya daripada sholat. Selamat buah dunia wal akhirat tuh.
Seperahu nyawa. Ya, insyaallah. Kemudian buah daripada puasa. Buah daripada puasa ini yang disebut namanya dengan tawakal. Udah. Penyerahan diri kepada Allah. Ya. Penyerahan diri kepada Allah. Tak ada lagi namanya kuasa dirinya, dah tahu dia. Hanya Allah cuma yang wujud. Hanya Allah yang dia nyatakan. Maka disitulah letaknya tawakal tu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa hasbuh. Siapa yang telah mengenal Allah dan mengenal Muhammad, sudah wujud dan nyata pada dirinya, fatawakkal 'alallah, serahkanlah kepada pemilik diri itu. Ya, serahkan kepada pemilik rahasia diri. Serahkan kepada pemilik hakikat rahasia diri. Fa hasbuh, aku yang jamin, kata Tuhan. Itu dia. Itu buahnya. Buah daripada zakat adalah iman. Itu dia. Orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, maka disitulah dia mengenal akan Tuhan itu. Itu buahnya iman. Ya, makanya iman itu antu'minu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah menyaksikan Tuhan. Jadi yang bisa menyaksikan Tuhan adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Orang yang tak mau menzakatkan dirinya takkan pernah bisa dia berjumpa dengan Tuhan yang diimani itu. Imannya hanya iqrarun bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Belum puncak pada musyahadah dan mukasyafah. Jadi iman yang sempurna itu, dia telah menyaksikan yang diimaninya itu. Yang bisa menyaksikan yang diimani itu yang bernama Allah adalah orang yang mau menzakatkan dirinya. Menzakatkan diri itu maksudnya membersihkan diri, mensucikan diri. Itu dia, buahnya itu iman. Kemudian buah daripada haji. Ini ya. Buah daripada haji itu itulah nur. Jadi orang yang haji adalah orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu yang disebut namanya kiai haji. Bukan kiai-kiai yang diberi-beri gelar oleh manusia. Kiai haji ini adalah orang yang telah fana, orang yang telah bako dengan Allah. Orang yang telah mengenal sejati dirinya, nurun ala nur. Itu dia maksudnya. Tamu Allah, itu yang haji itu. Kalau kita pergi naik haji tak berjumpa dengan Allah, aneh rasanya. Ya, aneh menurut Ustaz. Pulang dari Makkah, pergi ke majlis, apa sobok Tuhan di majlis. Payah nyambung itu mah. Itu tuh nur ala nur tuh, kenalilah diri kita itu. Ya. Awal mula kejadian Bapak Ibu, awal mula yang pertama kali diciptakan Tuhan, kenali itu, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada diri Tuhan, dan sekalian yang ada ini asalnya daripada diriku. Apa maknanya itu? Itulah yang dikatakan Allah Muhammad nurun ala nuri. Ini lihat ilmunya. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu maksudnya cahaya Allah di atas cahaya Muhammad. Tuh. Cahaya Allah itu di atas cahaya Muhammad. Cahaya Allah itu cahaya diriku. Cahaya Muhammad itu cahaya wujud diriku. Maka diriku dengan wujud diriku itu esa tuh. Maka Allah itu yang meliputi Muhammad. Muhammad itu yang disebut namanya alam. Alam itu disebut namanya makhluk. Makhluk itu disebut namanya insan. Insan itu yang disebut hamba Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Aku Allah itu artinya. Hamba Allah itu yang disebut namanya cermin Allah. Bahasa torikatnya. Hamba Allah itu ini disebut wujud Allah, bahasa hakikatnya.
Nah, kalau dah sampai kepada ma'rifat, la sautun wala harpun, sembunyikanlah insan itu di dalam rahasia diri Tuhan. Kenapa disembunyikan rahasia diri insan ke dalam rahasia dirinya sendiri? Karena insan itulah bahasa ma'rifat, itu adalah Allah tuh. Situ letak selamatnya tadi. Itu yang berkekalan, itu jadi tamu Allah. Baru kiai haji. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu belum pergi ke tanah suci zahirnya, tapi hakikatnya sudah haji itu. Tapi jangan pula disebut-sebut. Kalau disebut-sebut Haji Lahore. Jadi yang di dalam tak boleh disampaikan, yang di dalam tak boleh disebut. Baru disebut haji. Sempurnakanlah rukun yang kelima itu di bulan apa tuh? Bulan Zulhijjah. Pergilah ke sana. Pulang dari situ barulah haji zahir dan batin. Haji secara manusianya, haji secara Tuhannya. Jelas dah tuh Bapak Ibu. Ya, itu mesti pahami. Jadi zahir batin, haji dalam pandangan manusia, haji dalam pandangan Allah. Sempurnalah itu. Wa asbagu alaikum ni'amau zahiratan wal batina. Udah ada sempurna nih. Udah sempurna, buahnya udah dapat. Baru ada apa namanya nih Pak Ardi? Daunnya nih. Daunnya ini, inilah yang dikatakan adab itu. Baru dia menzahirkan adab. Makanya Nabi mengatakan adabani Rabbi fa asana tadibi. Aku, adabku, ya, Allah yang bimbing, Allah yang nuntut, akulah sebaik-baik dalam beradab itu. Itu dia. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-adab fauqal ilmi, al-ilmu qablal qaul wal amal. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Karena adab itu setelah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, telah terhunjam kuliman la ilaha illallah itu pada dirinya, telah hidup kuliman la ilaha illallah dalam dirinya itu, yang Allah Muhammad itu. Itulah dia memunculkan adab. Inilah daunnya tadi itu. Bisa memberi setawar sedingin, bisa melindungi dari cuaca yang panas, bisa menaungi kita dari hujan. Tuh menjadi rahmatan lil alamin. Sudah bendang dalam nagari namanya. Pai sampai batanya pulang sampai baberito tuh Sanang hati orang dah ngawak. Rasa orang hidup 1000 tahun lagi tuh Walaupun tak akan mungkin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Tapi rasa bahagia tadi itu lupanya kan ke mati. Tunggu itu Tapi lupa dalam makna syariat, tapi tidak lupa dalam makna hakikatnya. Kenapa? Karena sebelum dia mati, dia lebih dulu mati. Udah lebih dahulu dia mati. Inilah pohon la ilaha illallah Bapak Ibu. Hidupkan dalam diri Bapak Ibu tuh. Ini rahasia-rahasianya tuh. Ya, rahasianya. Makanya yang syariatnya di mana letaknya ini kan tarekat baru. Syariatnya di mana nih? Iya, syariatnya nih ada nih. Ini yang di syariat nih tadi. Syariat. Yang syariat tuh. Dah sempurna Bapak Ibu. Ya, pada diri Bapak Ibu tuh. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pohon tauhid ya yang digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke pusat bumi, dahannya menjulang ke langit. Itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah paham la ilaha illallah, insya Allah jaga dan peliharalah diri kita ini tetap selalu di dalam kulimah la ilaha illallah. Maknanya secara hakiki la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi yang wujud pada diriku ini melainkan adalah Allah semata-mata. Ini saja Bapak Ibu, sekarang kita buka muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.